Kalau kita ngomongin perjuangan kemerdekaan Indonesia, pasti kebayang satu hal kan? Yup, para pejuang yang megang bambu runcing. Kita lihat di mana-mana, di patung, di foto-foto lama, sampai di cerita-cerita pahlawan. Senjata ini tuh udah jadi simbol semangat rakyat yang gak bisa dipatahin. Sebuah lambang perlawanan ke penjajah yang nunjukin kalau tekad baja itu bisa muncul dari alat yang paling sederhana sekalipun. Oke, siap? Kita bedah bareng-bareng. Kita semua tahu bambu runcing itu senjatanya rakyat. Tapi, gimana kalau saya bilang, asal-usul senjata ikonik ini ternyata punya rahasia yang, wah, bakal bikin kaget. Ceritanya itu dimulai bukan dari para pejuang kita, malah sebaliknya, dari musuh. Betul, ide awal bikin bambu runcing jadi senjata massal itu datang dari pihak yang sama sekali nggak kita sangka. Nah, ini yang perlu kita tahu. Orang-orang di Nusantara itu sebenarnya nggak punya tradisi pakai bambu runcing buat perang. Ini bukan kayak keris atau tombak pusaka gitu. Loh, terus idenya datang dari mana dong? Nah, ini dia yang gila. Coba deh lihat alur waktunya. Semuanya berawal di tahun 1942, dan bukan dari pejuang kita, tapi dari Belanda. Aneh kan? Terus senjatanya jatuh ke tangan Jepang, yang malah ngelatih pemuda-pemuda kita cara pakainya. Baru setelah itu semua, bambu runcing jadi senjata perjuangan kita. Coba bayangin ya, Belanda waktu itu panik, ngira Jepang bakal nerjunin pasukannya di pangkalan udara Kalijati. Jadi mereka siapin ribuan bambu yang diruncingin buat nyambut mereka. Ternyata Jepangnya mendarat di pantai Eretan. Rencananya gagal total. Dan ribuan bambu runcing itu, ya gitu aja, nganggur. Disinilah ceritanya jadi super ironis. Sebuah senjata yang disiapin sama satu penjajah, diambil sama penjajah berikutnya, dan akhirnya direbut lagi sama rakyat buat jadi simbol perlawanan. Bener-bener gak kepikiran. Jadi kuncinya di sini nih. Jepang lihat tumpukan bambu runcing nganggur itu dan mikir, wah ini bisa dimanfaatin. Mereka pun ngelatih para pemuda Indonesia di milisi-milisi bentukan mereka, kayak Senenden, Keibodan, sampai Hizbullah pakai Jukenjutsu. Itu tuh seni bela diri bayonet yang diadaptasi buat bambu runcing. Mereka nggak sadar lagi ngelatih dan ngasih senjata ke orang-orang yang nantinya bakal ngelawan mereka. Ini bukti kalau pemikirannya udah strategis banget loh. Ada seorang perwira peta namanya Mustopo, dia sampai nulis analisis militer gimana caranya biar bambu runcing ini makin mematikan. Salah satunya diolesi kotoran kuda. Tujuannya biar luka sekecil apapun bisa infeksi tetanus dan jadi fatal. Ini bukan lagi senjata seadanya. Terus, kenapa sih bambu runcing jadi populer banget? Jawabannya simple, karena terpaksa. Senapan itu langka banget. Jadi para pemuda butuh alat buat nyerang dan ngelucutin senjata tentara Jepang, bambu runcing jadi jawabannya. Sebuah alat buat dapetin alat yang lebih canggih. Tapi jangan salah, kekuatan bambu runcing itu bukan cuma di ujungnya yang tajam. Ada lapisan-lapisan lain yang bikin senjata ini ditakuti. Ada sisi strategisnya, ada sisi spiritualnya, dan bahkan ada sisi psikologisnya. Coba kita pecah satu-satu ya kekuatannya. Secara praktis, bambu ada di mana-mana. Gampang didapat. Secara strategis, ini alat yang sempurna buat ngerebut senjata modern. Tapi nggak cuma itu, bambu runcing juga jadi ikon spiritual, dan buat musuh, ini jadi ancaman psikologis yang bikin merinding. Nah, ini dia sisi spiritualnya yang luar biasa. Para kiai, salah satu yang paling terkenal, Kiai Supki dari Temanggung, itu ikut mengisi bambu-bambu ini dengan doa. Ini bukan soal klinik atau apa ya, tapi ini soal suntikan moral yang dahsyat buat para pejuang. Mengubah sebatang bambu jadi simbol keyakinan. Buat Belanda, senjata ini tuh horor banget. Kenapa coba? Soalnya bambu runcing itu nggak ada suaranya. Kalau dilempar atau dipakai buat nyergap, sunyi senyap. Nggak ada bunyi tembakan. Tiba-tiba bahaya udah ada di depan mata. Makanya mereka sampai menjulukinya pembunuh dalam kesunyian. Oke, revolusi selesai, perang usai. Tapi cerita bambu runcing belum tamat. Perannya cuma bergeser aja dari senjata di medan perang jadi simbol yang terukir di hati bangsa kita. Coba kita bandingin deh perannya dulu dan sekarang. Waktu revolusi, ini senjata beneran yang dipakai laskar-laskar di Surabaya, Magelang, di mana-mana. Sekarang, bambu runcing itu adalah simbol dari perjuangan itu sendiri. Diabadikan jadi monumen buat ngingetin kita semua soal semangat juang itu. Nah, setelah kedaulatan diakui, Indonesia kan mulai bangun militer yang profesional. TNI pelan-pelan dapat senjata yang lebih modern dan layak.
Sejak saat itulah, era bambu runcing sebagai senjata tempur di medan perang resmi selesai. Jadi, pada akhirnya, inilah makna dari bambu runcing. Dia itu bukti nyata, bukti kalau modal boleh seadanya, tapi kalau semangatnya membara, sebuah bangsa itu bisa melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Ini adalah kemenangan jiwa atas raga, kemenangan semangat atas materi. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Senjatanya mungkin udah jadi pajangan di monumen, tapi semangatnya itu loh relevan sampai kapanpun. Semangat buat berjuang pakai apa yang kita punya, ngelawan semua keterbatasan. Kira-kira nih, perjuangan apa di zaman sekarang yang butuh semangat bambu runcing kayak gitu?